Selanjutnya pembacaan biografi singkat Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid. Disebutkan dalam kitab ini, Dzakara Sayyid Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saggaf fi kitab Adam Al-Qud fi Dzikr Buldan Al-Hadramut. Safhah raqam 2370. Dalam kitab ini halaman 273. Anna Al-Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid موالد 17 جمادى الأولى في عام 1313. Habib Shaleh itu lahir tepatnya tanggal 17 Jamadul Awal tahun 1313. 1313 والموافق 1895 miladi, tahun 1895. Disebutkan di sini bulan 11 tanggal 4 miladi. Wa annahu talaqal ilm fi bilad wa annahu talaqal ilm fi biladihi thumma annahu hajara min Hadramut ila Jawa am 1334. Kemudian Habib Shaleh ini hijrah dari Hadramut menuju Indonesia. Disebutkan di sini tahun 1334 Hijriah atau 1916 Miladi Masehi. Beliau ini meninggalkan Hadramut menuju Indonesia. Kemudian setelah tinggal beberapa hari di Jakarta, di dalam biografi yang lain disebutkan, kemudian beliau tinggal di Lumajang, di tempat sepupu beliau, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Kemudian Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid ini menikah dengan penduduk asli yang ada di Lumajang, di Tempe. Menjelang beberapa lama, beliau ini mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW untuk berkhalwah, menyendiri, jauh dari keramaian manusia. Beliau ini di dalam kamar, ada di dalam riwayat menerangkan 3 tahun, ada pula di dalam riwayat menerangkan 7 tahun beliau ini di dalam kamar. Di dalam khalwahnya Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid ini hanya membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca Dalail Khairat. Setelah 7 tahun masa Habib Shaleh ini berkhalwah, menyendiri, jauh dari keramaian, datanglah guru beliau, guru besar Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Gresik. Di dalam satu kisah para habaib yang pada waktu itu menyatakan, Habib Abu Bakar ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam
agar ada pengganti dari beliau. Pada saat dilihat hal yang demikian, para habaib banyak yang tidur di Masjid Habib Abu Bakar. Para kiai berharap dia ditunjuk sebagai khalifah. Ini khalifah tidak gampang sampean. Khalifah ini tidak gampang. Tidak ngaku-ngaku langsung khalifah. Mungkin maksudnya khafifah. Al-Habib Hasan, guru besar kami, bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengaku wali, mengaku khalifah, padahal dirinya ini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan ilmu, tidak ada rasa takut, tidak ada istiqomah, tidak ada tanda-tanda yang ada di dalamnya. Ini penyebab utama matinya seseorang su'ul khatimah. Hati-hati. Ini bukan saya yang ngomong. Habib Hasan, ini ada putranya di sini. Habib Alwi. Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakak kandung dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Abu Bakar ini tawajjah ila Allah siang dan malam, mencari siapakah khalifah setelah beliau. Akhirnya dengan istikharah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada waktu itu Habib Saleh ini belum mempunyai putra. Saya tanya langsung kepada apa begitu ya. Setelah dikeluarkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, seorang wali besar kutub di zamannya, lalu Habib Saleh ini diperintahkan datang ke Gresik. Setelah menyembelih kambing, diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Lalu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini talaqal ilmin fi biladihi. Habib Saleh ini belajar, Habib Saleh ini faqih. Belajar Habib Saleh ini, bukan tidak belajar. Karena tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu tanpa proses belajar. Itu tidak mungkin. Harus belajar, berhadapan dengan guru. Ta'ziman, ta'allum, falaisal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhu ilmin kama huwa jahilu. Wa inna kabir qaum la ilma indahu saghirun idal tafad alihil mahafilu. Belajarlah kalian ini. Sesungguhnya tidak ada satupun orang yang lahir di muka bumi ini langsung alim, tidak ada. Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah ngajar di Masjidil Haram. Selain ilmunya yang luar biasa Imam Syafi'i ini, keindahan suara Imam Syafi'i ini sangat luar biasa. Tidak jarang para tokoh-tokoh habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama terkemuka datang mengunjungi Imam Syafi'i. Selain menanyakan tentang perihal hukum,
Beliau juga rindu dengan suara merdu Imam Syafi'i. Tidak jarang dari mereka ini yang jatuh pingsan. Tidak jarang dari mereka ini yang berteriak, menangis. Karena begitu tersentuhnya suara merdu dari Imam Syafi'i. Lalu Habib Saleh ini mengembangkan dakwanya dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu jangan dianggap remeh. Kalau ada pedai punya rutinan di satu tempat itu sebab utama terbukanya ilmu zahir, terbukanya ilmu batin. Karena rahmat wal barokat ini perlu diketahui, tidak akan mungkin bisa turun tanpa ada usaha. Lam tanzil barakah min alamil ghaib illa biharakah fi alam syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau tidak mau usaha. Kalau kerjaannya hanya mancing saja, bagaimana ilmu mau masuk? Betul tidak? Kalau kerjaannya naudzubillah min dalik, bagaimana rahmat akan masuk? Sudah jelas Allah Ta'ala itu perintahkan kepada hambanya untuk usaha. Dengan usaha itu akan terbuka pintu rahmat, akan terbuka pintu barakat, akan terbuka pintu khususiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bagi mereka yang berusaha. Lihat bagaimana Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid masuk ke dalam kamar itu, berusaha untuk membersihkan hatinya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati dari sifat-sifat penyebab terhalangnya pintu rahmat, penyebab terhalangnya pintu barakat, penyebab terhalangnya pintu hidayah. Habib Saleh datang dan Habib Saleh bertapa berada di dalam kamar itu bukan tanpa tujuan. Dan Habib Saleh itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca Dalail Khairat. Setelah keluar, setelah diberikan sorban oleh Habib Abu Bakar, diberikan ijazah amma wa khasah, beliau berdakwah Habib Saleh. Termasuk beliau ini berdakwanya pertama di tempat ini juga. Karena beliau ini sebelum masuk ke Indonesia, yang saya dengar langsung dari anak saudara Habib Saleh. Nah, ini perlu diketahui ya. Habib Saleh itu yang tertua, kakaknya bernama Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar. Ya. Kemudian Habib Saleh. Kemudian adik Habib Saleh itu ada, namanya Habib Abdullah. Nah, Habib Saleh ini pernah di dalam satu ucapan para habaib yang ada di Hadramut, musafir ke India dengan saudaranya Habib Abdullah. Dan Habib Abdullah meninggal berada di India. Habib Saleh kembali lagi ke Hadramut, kemudian Habib Saleh meneruskan misi dakwanya ke Indonesia. Sampai pada akhirnya Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Para saudagar-saudagar itu antri yang mau bangun rumahnya Habib Saleh. Tapi Habib Saleh tidak mau. Lain saya, perak deh. Tidak mau Habib Saleh. Pada saat para habaib yang duduk dengan Habib Saleh itu bertanya, kenapa sebab Habib kok tidak mau?
Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Itu yang tak takutkan sama aku. Pada saat Habib Saleh ini haji, beliau ini mengerjakan haji dengan rombongan. Di dalam biografi itu disebutkan, lalu istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Dibangun, rebutan sekali. Selesai rumah itu, Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah, persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Dilihat kamar Habib Saleh, Masya Allah, Masya Allah. Masuk ke dapur Habib Saleh, Masya Allah. Bangga Habib Saleh ini. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang. Kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, ya aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah. Ya Saleh, rumahmu dibangun. Aku senang. Karena Rasulullah senang, maka aku pun senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini luar biasa ini Habib Saleh, luar biasa. Dan beliau mengajarkan ilmu agama di masjid ini. Dulu ada langgar di situ. Dan tanah ini hasil dari wakaf seorang pencinta habaib namanya Haji Abdul Rashid. Dan ini lagi dibangun. Mohon doa restu semuanya. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih baik lagi. Beliau ngajar kitab Nasahih Diniyah. Masya ala tariq salaf. Berjalan dengan tariqah-tariqahnya para salaf. Beliau tidak pernah berubah untuk terus-menerus meneruskan perjuangan para sesepuhnya. Karena itulah hakikahnya thariqahnya Sada Ba'alwi, Sada Halawiyin. Bahkan Habib Saleh sangat mengecam, mengingatkan, memberikan peringatan keras agar jangan sampai keluar dari perjalanan para sesepuhnya. Beliau mengatakan, "Man la yutabi' salafu fi tariq yadi." Barang siapa orang yang tidak ikut perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, hilang, tidak tahu jalan. Jadi tidak usah ikut-ikutan ajaran aliran-aliran Syiah yang sesat dan menyesatkan itu. Nggak usah macam-macam. Kita punya madhab ini, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, panutan Sada Alawiyin. Tariqatuna, qala Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tariqatuna, tariqatul Imam Kubra. La yaqdiru ahadun an sulukiha. In aradaha falyulki yadahu fi yadina wa nahnu nuwassilhu. Kita punya thariqah para habaib, para Sada Alawiyin ini adalah thariqah terkemuka. Thariqah yang tinggi. Tidak gampang orang bisa jalan di dalamnya. Thariqah yang menjamin selamat dari adabnya Allah. Thariqah yang menjamin masuk ke dalam surga, dekat dengan Allah. Thariqah yang menjamin dekat dengan Rasulullah. Thariqah yang menjamin selamat dari murkanya Allah subhanahu ta'ala. Jadi jangan macam-macam mau ikut-ikutan orang-orang Syiah ini. Wis, jangan. Jangan inti didustai, inti dikharati dengan mereka. Ana punya kitab-kitab mereka banyak. Masa di Ramadan boleh makan kalau niatnya jadi terwelu? Oh, bahaya mong deir ya. Kalau niat jadi maling, oh lengecok mong dia.
Aduh, payah. Pentong, tulian pentong. Mau tak pentong tak marir. Beliau Habib Abdullah bin Lahdad menerangkan, kita punya thariqah ini gampang, gak usah macam-macam. Gampang sekali thariqahnya Sadah Alawiyin, para habaib ini. Madhabuna innama huwal kitab was sunnah. La ghairihi. Wa tariqul fagri ma hajatu ila minhu. Faqad assasa lana, yakni sada ala ba'alwi umur, fala naqtadi illa bihim. Ma fiha illa Allah wa rasulihi wa sayyidil faqil muqaddam. Kata Habib Abdullah bin Lahdad, kita punya thariqah ini gampang sekali. Quran dan sunnah Nabi. Dan mengikuti perjalanan para sesepuh al-faqil muqaddam khususnya. Karena ini perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Bagi mereka yang beriman, lalu keimanan mereka, keyakinan mereka diikutin oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kita ini diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak para sesepuh kita. Habib Abdullah bin Lahdad beliau mengatakan, wa tariqul fagri ma hajatu ila minhu. Tariqah yang lain ini saya tidak butuh. Faqad assasa lana, yakni sada ala ba'alwi umur fala naqtadi ila bihim. Karena pendahulu-pendahulu kami ini telah meletakkan pondasi dari akidah. Pondasi dari tariqahnya sada ala ba'alwi. Yang menjamin seseorang selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Perjalanannya itu tidak pernah menemui pertentangan. Bahkan Habib Ali, ya ini tolong diperhatikan ini syarah dari ya perjalanannya Habib Saleh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Semua tahu ya? Semua dengar ya? Semua baca ya? Betul tidak? Baca maulid tak? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, man la salaka fi tariq ahlihi tahayyam wada' wa yafuru an-nabi siru ala ittiba' siru ma'a man ragib fi hubbi rabbi wa ta' khalil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa' sadat akhlaqul udma karim al-bisa tariquhum ma tara fi al-khilaf aw niza'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan para sesepuh-sesepuhnya, dia akan hilang dan akan tersesat nantinya. Wahai keluarga Nabi, diperingatkan keluarga Nabi oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hei keluarga Nabi, karena kalau sudah keluarga Nabi ini ikut-ikutan mencaci maki sahabat Nabi, hancur agama ini nanti. Wa yafuru an-nabi, hei keluarga Nabi, hei anak turunan Nabi, siru ala ittiba, ikutin perjalanan sesepuh-sesepuhmu itu. Kemudian beliau mengatakan singkatnya, tariquhum ma tara fi khilaf aw niza. Perjalanan mereka ini tidak pernah menemui pertentangan sedikit pun, tidak ada. Itulah tariqahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, mengikuti perjalanan para sesepuh-sesepuhnya. Adapun kekaromatan Habib Saleh ini luar biasa banyak. Itu adalah hasil perasan dari mujahadahnya beliau. Bagaimanakah beliau pada saat khalwah, pada saat bertakwa kepada Allah, pada saat mengamalkan ilmunya Allah, Allah akan berikan itu kekaromatan yang begitu besar. Allah akan berikan kehususian yang begitu besar. Sebagaimana Qarek tadi menyebutkan, ala innal awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan bertakwa lahumul busyra. Al busyra ada yang mengatakan itu adalah
mimpi-mimpi ilham yang Allah Ta'ala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Ada yang mengatakan al-busra itu karomat, kabar gembira. Dan Habib Saleh ini karomatnya menurut guru dari guru saya. Maksudnya beliau adalah guru dari guru saya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau mengatakan orang wali itu banyak. Orang wali itu banyak, modelnya banyak, karomatnya banyak. Tapi kalau ente lihat orang seperti Habib Saleh dalam sedetik mengobral karomatnya, dalam sedetik karomatnya itu diobral oleh Habib Saleh. Sudah tidak ada lagi, sudah tidak keluar lagi orang seperti Habib Saleh ini. Beliau memegang magam dari magamnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau tidak jarang mengatakan, "Ana Syekh Abu Bakar bin Salim fi hadal asri." Saya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman ini. Masya Allah. Orang datang ke Habib Saleh itu ditantang, saudara-saudara. Dan juga mungkin para habaib yang dahulu yang pernah datang ke tempat Habib Saleh, ini biar tahu saja. Kalau Habib Saleh itu bepergian, diperintahkan di situ oleh Habib Saleh menurut beberapa cerita habaib itu untuk mengambil air sumur di depan itu. Itu lagi ditutup, nanti akan dibuka kembali air sumur itu. Kita akan gali kembali sumur itu, kira-kira yang kurang lebih dari tempat saya ini 3 atau 7 meter lah. Itu sudah ditutup, kita akan buka kembali nanti. Kita akan sterilkan lagi, kita pakai sanyo, dan air barokah itu tidak hilang. Nanti kita akan kembalikan nuansa seperti nuansanya Habib Saleh bin Muhsin Hamid. Kira-kira setuju? Setuju tidak? Senang tidak? Ini bukan promosi somor, tapi ini promosi ya, ungguan. Bahkan sebagian orang-orang soleh mengatakan itu adalah sumur syifa, sumur obat. Ini lagi ditutup, nanti insya Allah kita akan bongkar kembali dan insya Allah doakan supaya lancar semuanya. Kemudian beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini mempunyai 6 anak. Itu yang pertama Habib Abdullah, yang tadi Habib Husin itu putra dari Habib Abdullah. Dan Habib Hadi itu putra dari Hubabah Khatijah, putri Habib Saleh. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan yang tadi membaca di belakang doa tawassul itu Habib Muhsin bin Abdullah, itu adalah putra Hubabah Nur binti Saleh. Nanti dia akan menutup doa terakhir. Biar kalian kenal semuanya. Dan putra-putra Habib Saleh ini meninggal semuanya. Yang sekarang hidup adalah Hubabah Fatimah, seorang yang waliyah, dan Hubabah Khatijah waliyah. Dua putri Habib Saleh ini adalah anak kesayangan Habib Saleh. Sekarang beliau masih hidup. Sekarang ini masih hidup. Gonggoan tok datang. Gonggoan tok baik sampai. Ngonggo je cepat ongko. Sebelah kanan saya di sini 1 kilo, sebelah kiri sini saya 1 kilo. Semua adalah putri kesayangan Habib Saleh. Dua-duanya adalah waliyah. Seorang putri, putra-putra Habib Saleh dan putri yang pernah didoakan khusus oleh Habib Saleh. Kita doakan putri Habib Saleh yang masih hidup, Hubabah Fatimah, Hubabah Khatijah, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Saleh sudah tahu jelas kuburnya di samping ini. Semalam di situ disebutkan sedikit tentang bagaimanakah kisah Habib Saleh pada waktu berada di Madinah oleh Habib Muhammad bin Hafid, murid dari Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Di sini ada di biografinya ada.
Pada saat Habib Saleh ini datang ke Madinah, singkatnya dengan sambutan yang luar biasa, mendapat perhatian dari kepala negara di Arab Saudi, pada waktu itu adalah Raja Faisal, ditempatkan di tempat yang khusus. Habib Saleh pada waktu itu dalam keadaan datang keadaan yang di luar nalar manusia. Beliau tidak mau terima tamu waktu itu. Saat itu juga Habib Saleh koha wa zukam, batuk berat, flu berat. Habib Saleh tidak mau ketemu dengan siapapun. Kemudian di situ bertepatan ada Habib Muhammad Al-Haddar bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Inat. Diperintahkan oleh Habib Saleh untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Rasulullah. Saya terjemahkan bahasa Indonesia aja. Mereka naam tok bain. Sampaikan kepada Rasulullah bahwa Saleh ini kepingin melihat keluarganya. Kepingin mati di Tanggul. Sampaikan kepada Rasulullah. Setelah disampaikan dengan khusyuk, kira-kira jam Qubila subhi, jam 2 lah, setengah 3 lah. Habib Saleh lagi tidur. Tiba-tiba Habib Saleh ini ada yang bangunin. Ya Saleh, gum ya Saleh, gum. Bangun Habib Saleh ini, kaget. Biografi ini ada, saya singkat aja. Kalau saya baca semua habis waktunya nanti. Gum ya Saleh, gum ya Saleh. Bangun Habib Saleh. Ya Saleh la takhaf. Betul umrak. Batashuf ahlak, batamut fit Tanggul. Ya Saleh, jangan takut kau Saleh. Kau akan panjang umurmu. Kau akan melihat keluargamu. Dan kau akan mati di Tanggul ya Saleh. Habib Saleh bingung, siapa orang ini? Apa kau tahu siapa aku ya Saleh? Dilihat oleh Habib Saleh. Aku tidak tahu siapa kamu ini. Aku adalah kakekmu Syekh Abu Bakar bin Salim. Selesai itu Habib Saleh sembuh dari penyakit batuk dan flu-nya. Nidil basyair jahib wal khair mikbil alaina wa nasr wal futuh. Hayya bin rahib alladhi takhabbar alaina ya Rabbi taubatan nasuh. Selamat datang orang yang memberikan kabar kepadaku. Banyak panjang sekali syair yang disebutkan oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Maka dari itu, secara singkat, orang-orang saleh ini ahya'un fi kuburihim, hidup di alam barzakhnya. Jangan kalian pikir orang-orang saleh, Habib Saleh ini tidak ada manfaatnya setelah meninggal. Di dalam biografinya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, beliau mengatakan, kalau sampean ini tidak mendapati manfaat dekat dengan orang wali di dunia, maksudnya pada waktu hidupnya, dia akan bermanfaat untukmu kelak di alam akhirat. Dia akan bermanfaat untukmu kelak di alam akhirat. Karena orang akan dikumpulkan berserta dengan orang yang ia cintai. Dan Habib Saleh ini ada. Kita lihat bagaimana Habib Abdullah bin Al-Haddad pada saat beliau berguru kepada Habib Abdullah Al-Idrus Sultan Al-Mala. Di dalam biografi Habib Abdullah disebutkan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus Sultan Al-Mala ini termasuk guru dari guru Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bingung kan? Jaraknya Habib Abdullah dengan Habib Abdullah Al-Idrus ini 600 sampai 700 tahun. Disitulah berkat bimbingan dari ibu beliau, Al-Waliyah. Setiap hari datang kepada Habib Abdullah, ya Habib Abdullah, anggap anak-anak ini sebagai murid antum Habib. Habib Abdullah Al-Haddad baca kitab di situ. Kalau ada yang salah langsung ditegur Habib Abdullah Al-Idrus. Masya Allah. Beliau juga mengatakan Habib Saleh, kullu man habbana waqbal alaina bayahassal bihi dhamirah. Barang siapa orang yang datang kepadaku
dia akan mendapatkan keberkahan dengan kedatangannya kepadaku, kata Habib Saleh. Beliau juga menyatakan bahwa orang yang hadir di suatu majelis yang mencintainya, Habib Saleh mendoakan agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Perhatikan ini ucapan Habib Saleh, saya baca secara singkat. Da'iyal khair wal khairat lo sir jadib, jid muhrim mulabbi yawm da'in wajib. للدعاء والمدد قاصد والطالب والراغب عند عمي علي حبشي رافع المناقب بالمقام اشتهر عن سيرس النائب جده المصطفى بدر الهدى والغياهب. Perhatikan ucapan Habib Saleh ini singkatnya. في مجالس حاضر ليس يحجب حاجب ينظره يبصره يحرسه من كل جانب. Masya Allah, di setiap majelis Habib Saleh melihat Rasulullah hadir di setiap majelis, para arwah-arwah pendahulunya itu hadir, saudara-saudara. Makanya beliau mengatakan aslafuna indana fil kaun hadir wa ghaib liyatlukuna al-ighal. Para salaf-salaf kami ini datang kepadaku, kata Habib Saleh, baik dalam keadaan hadir atau dalam keadaan ghaib. Datang memohonkan kepada Allah Ta'ala agar kesusahan-kesusahanku dan kesusahan-kesusahan orang yang datang kepadaku dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimanakah Allah berikan pandangan hakikah kepada Habib Saleh. Pandangan yang langsung nyata. Ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang diberikan prioritas oleh Allah. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Jalani dan para wali yang lain. Beliau mengatakan, wal faqihul muqaddam bainakum ya habaib. Faqih muqaddam itu ada di antaramu, hei habaib, hei orang-orang yang hadir. Min madadhim ala ahli jam'i tumtur sahaib. Saya singkat. Qaulana sidq mahu qaulana kadib. Kulluna qad qasamna fil ata wal mawahib. Ucapanku ini betul, bukan ucapan bohong, kata Habib Saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal madad amlil hadir wa man kana ghaib. Basyiru haslat jami'il matalib. Orang yang datang kepadaku, maka aku akan mendoakan orang tersebut qabul hajatnya, diterima oleh Allah Ta'ala hajatnya. Masya Allah. Man garab minkum yadfar bi naila al-mara'arib yasluhunu wa yarja' zan qalban wa ghalib fi hayati wa yawm al-ba'th ma ba yuhasib dha kalami. Singkat aja. Dha kalami wantum aminu ya habaib. Omonganku iki aminono. Amin. Amin. Dha kalami wantum aminu ya habaib. Wal fussalau ala Ahmad addi gari wa katib ashraf ar-rasul li jidduhu Lu'ay ibn Ghalib. Masya Allah. Beliau menyatakan ucapanku itu aminono. Ojo plonga-plongo tok wae. Amin. 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 Sebetulnya banyak biografi beliau, saya singkat karena waktunya sangat terbatas. Mari kita dengar dulu tausiah yang pertama oleh Habib Abdullah Al-Mahdhar. 15 دقيقة. اللهم صل على محمد.